Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan pada hari kedua pelaksanaan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTS Negeri 4 Sidoarjo tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu di sini senantiasa berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait struktur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Negeri 4 Sidoarjo. Namun, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat slide yang telah Ibu sajikan. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang struktur tenaga pendidik dan kependidikan di MTS Negeri 4 Sidoarjo. Kalian harus tahu dan kalian harus memahami apa itu tenaga pendidik dan apa itu tenaga pendidikan. Oleh karena itu akan Ibu sampaikan, akan Ibu jelaskan definisi dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Anak-anakku sekalian, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 6 telah dijelaskan bahwa tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, bisa jadi sebagai dosen, bisa jadi sebagai widya iswara, fasilitator, dan lain sebagainya. Masih menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 5 telah dijelaskan bahwasanya tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini ada perbedaan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Satu contoh bisa kalian perhatikan bahwa tenaga pendidik itu lebih ke profesi guru. Nah, atau dosen, atau widya iswara, atau fasilitator. Tapi kalau tenaga kependidikan itu biasanya berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi, yang berhubungan dengan administrasi dan lain sebagainya. Bahkan sampai pada tenaga kebersihan itu masuk dalam tenaga kependidikan. Nah, jadi untuk membedakannya seperti itu, ya, jelas ya. Baik, untuk struktur tenaga pendidik dan kependidikan di MTS Negeri 4 Sidoarjo, saya perkenalkan di MTS Negeri 4 Sidoarjo itu memiliki staf pimpinan. Bapak Dr. Andes Haji Jumakir MM adalah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo. Beliau memiliki 4 wakil kepala madrasah dalam urusan kurikulum, urusan sarana prasarana, urusan kesiswaan, dan urusan hubungan masyarakat atau humas. Masing-masing bisa kalian lihat di slide. Ada Bu Sri Utami SPD, beliau menjabat sebagai wakah kurikulum. Ada Bapak Suparto SPSI, beliau menjabat sebagai wakah sarana prasarana. Ada Bapak Rudi Janto SPD, beliau menjabat sebagai wakah kesiswaan. Dan Ibu Puji Astuti menjabat sebagai wakah hubungan masyarakat atau humas. Berikut, anak-anakku sekalian, setiap jenjang kelas, mulai dari kelas 7, 8, 9, di MTS 4 Sidoarjo ini memiliki 8 rombel. Masing-masing kelas, ya, kelas 7 memiliki 8 rombel, kelas 8 memiliki 8 rombel, kelas 9 memiliki 8 rombel. Masing-masing kelas akan didampingi oleh seorang wali kelas, ya. Seperti wali kelas 7, saya urut dari kelas 7A ada
wali kelasnya adalah Bapak Dr. Andes Arif. Kemudian kelas 7B, wali kelasnya adalah Bapak Samsul Huda SPDI. Kemudian untuk kelas 7E, wali kelasnya adalah Bu Sri Winarsi Munawwaroh SAG. Kemudian kelas 7D, wali kelasnya adalah Ibu Dr. Anda Siti Harini. Kemudian kelas 7E, wali kelasnya adalah Ibu Ika Dia Yusvita SPD. Kemudian kelas 7F ada Ibu Binti Akidah SPD. Kemudian wali kelas 7G adalah Ibu Vivi Arlina SPD. Dan wali kelas 7H adalah Bapak Muhammad Takdir SPD. Kemudian untuk kelas 8, ya, kelas 8, saya mulai dari kelas 8A, wali kelasnya adalah Ibu Umi Kulsum SSI. Kelas 8B, wali kelasnya adalah Bapak Muhammad Yusuf SAG. Kelas 8C, wali kelasnya adalah Ibu Diana Usrofi SPD. Kemudian kelas 8D, yaitu wali kelasnya adalah Bapak Santo Sugiyarsa SPD. Wali kelas 8E adalah Ibu Cici Mursida SPD. Wali kelas 8F adalah Ibu Farida Ulfa SPD. Kemudian wali kelas 8G adalah Ibu Titi Aminingsi SPD. Dan wali kelas 8H adalah Ibu Dr. Anda Heni Lestari. Sementara untuk wali kelas 9, ya, wali kelas 9A adalah Ibu Unsatul Mukarromah SPD, wali kelas 9B adalah Ibu Kasriatin MPDI, kemudian wali kelas 9C adalah Ibu Dr. Anda Uswatun Hasanah, kemudian wali kelas 9D adalah Ibu Dr. Anda Umi Koirotin, kemudian wali kelas 9E adalah Ibu Dr. Anda Masruro Iva, dan wali kelas 9F adalah Ibu Siti Soliha, wali kelas 9G adalah Ibu Aisyatul Mufarroha SPDI, sementara wali kelas 9H, ini salah ya, wali kelas 9H adalah Bapak Nurul Yakin SPD. Nah, kemudian MTS Negeri 4 Sidoarjo memiliki Bapak Ibu yang bertugas di bidang BP atau BK, bimbingan konseling, yakni ada Bapak Suparto SPSI, kemudian ada Ibu Samha SPD, dan ada Ibu Dian Ivina SPSI. Berikut Dewan Guru. Bapak Dr. Andes Muhammad Lukman mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak Aksan Bisri Al-Huda SAG mengajar fikih. Bapak Mashurin SPD mengajar TIK. Ibu Nur Hidayati SAG mengajar akidah akhlak. Ibu Dr. Anda Ainun Rosyida MPDI mengajar akidah akhlak. Ibu Khairiyah SPD mengajar IPS. Ibu Hesti Rahmadani SPD mengajar PKN dan Bahasa Jawa. Kemudian ada Ibu Atika Rahma SPDI mengajar fikih. Kemudian Bapak Muhammad Fauzan mengajar Bahasa Jawa. Bapak Dr. Andes Solihin MPD mengajar SKI. Ibu Khalifah SPD mengajar Ilmu Pengetahuan Alam. Ibu Dian Indra Rukmana SPD mengajar Bahasa Indonesia. Dan Ibu Umi Zuraida MPDI mengajar SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. MTS Negeri 4 Sidoarjo anak-anak memiliki karyawan serta staf tata usaha, di mana Bapak Bahrul Alam SSI MPD, beliau adalah kepala tata usaha. Kemudian ada Ibu Dewi Purnasari sarjana komputer, ada Bapak Samsuarudi SPD, Ibu Liv Nuriha Isnaini SSI, Bapak Aris Prasetyo Kasim SE, Bapak Muhammad Ferry Anggriawan MPDI, ada Ibu Nahru Rahmawati SPDI, Ibu Reni Puji Astuti sarjana komputer, dan Bapak Ahmad Nur Rohim. Dan MTS Negeri 4 Sidoarjo juga memiliki 2 orang security atau satpam, yaitu ada Bapak Hakul Yakin dan ada Bapak Yusron. Anak-anakku sekalian, masing-masing yang telah Ibu jelaskan tadi memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan
tugasnya setiap hari. Seperti Bapak Kepala Madrasah, beliau bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan madrasah. Kemudian Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum, beliau memiliki tugas dan fungsi sebagai atau untuk mengkoordinir dan mengadministrasikan penyusunan program pengajaran atau segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Kemudian Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan madrasah baik di dalam lingkungan madrasah maupun di luar madrasah. Untuk Wakil Kepala Madrasah bidang sarana prasarana bertugas mengelola dan mengadakan koordinasi dalam hal pengadaan sarana prasarana dengan bagian yang ada hubungannya dengan pendanaan. Sementara untuk Wakil Kepala Madrasah bidang humas adalah merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan kehumasan, termasuk diantaranya adalah publikasi. Kemudian, Kepala Tata Usaha bertugas untuk melaksanakan ketatausahaan madrasah dan bertanggung jawab terhadap Bapak Kepala Madrasah. Kemudian staf tata usaha bertugas membantu kepala tata usaha dalam penyelesaian kegiatan ketatausahaan dan administrasi. Kemudian Dewan Guru memiliki tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh program pengajaran serta bertanggung jawab atas terpeliharanya ketertiban madrasah baik di dalam maupun di luar jam pelajaran. Kemudian BK atau BP bertugas untuk menyusun, merencanakan, menyelenggarakan, dan memberikan layanan bimbingan penyuluhan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajarnya. Kemudian untuk security atau satpam bertugas menjaga keamanan madrasah dan melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala madrasah dan kepala tata usaha. Anak-anakku sekalian, itu yang dapat Ibu sampaikan. Di akhir dari materi ini, Ibu memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini nanti wajib kalian kerjakan. Ya, wajib kalian kumpulkan melalui WA ke grup kelas masing-masing. Tugas yang Ibu berikan berupa teka-teki silang. Teka-teki silang terkait dengan materi yang Ibu sampaikan tadi tentang struktur tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di MTS Negeri 4 Sidoarjo. Untuk soal mendatar ada 3 soal, untuk menurun ada 4 soal. Nah, setelah kalian kerjakan dengan baik, silakan jawabannya dikirim melalui WA ya di grup kelasnya masing-masing. Ibu nanti akan ngecek siapa saja yang sudah mengirim dan siapa saja yang belum mengirim. Akan Ibu kontrol dan akan Ibu evaluasi tugas yang Ibu berikan pada materi ini. Baik anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.